Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan bahas buku Bu Pena Jilid 5C, tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 139. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Nomor 1, tuliskan jenis surat undangan yang tepat untuk masing-masing pernyataan berikut. Berilah, isilah dengan undangan resmi atau undangan tidak resmi. A. Benny mengundang teman-teman kelasnya untuk menghadiri perayaan syukuran untuk adiknya yang baru lahir. Jawabnya adalah undangan tidak resmi. B. PT Penerbit Erlangga menggunakan para karyawan untuk mengikuti pelatihan penjualan buku dan penyuntingan buku. Jawabnya adalah undangan resmi. C. Para warga di komplek Melati mendapatkan undangan pernikahan dari salah satu tetangganya. Jawabnya ini adalah undangan resmi ya. Maaf adik-adik, saya ralat untuk yang C ini. Jawabnya adalah undangan tidak resmi. Yang D, Pak Hendra mengirimkan undangan kepada Pak Denny selaku kepada Kepala Dusun Desa Mawar untuk menghadiri peresmian jembatan penghubungan antar desa. Jawabnya adalah undangan resmi. Nomor 2, perhatikanlah surat undangan berikut. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan di sampingnya. A. Apa isi surat tersebut? Jawabnya adalah undangan rapat komite sekolah. B. Siapakah yang mengundang dalam surat undangan tersebut? Jawabnya adalah Kepala SD Erlangga Husni Yudhistira MPD. C. Di mana rapat akan dilaksanakan? Jawabnya di Aula SD Erlangga. D. Siapa yang diundang dalam rapat? Jawabnya Bapak atau Ibu Guru SD Erlangga. E. Kapan rapat dilaksanakan? Jawabnya Sabtu 30 Maret 2017. F. Mengapa anggota rapat harus datang tepat waktu? Jawabnya karena ada banyak agenda yang akan dibahas. G. Termasuk ke dalam jenis surat apakah ilustrasi surat undangan di samping jelaskan? Surat resmi, karena surat itu ditulis oleh instansi pendidikan yaitu sekolah. Kita lanjut ke halaman 144. Ayo berlatih bahasa Indonesia. Di halaman ayo 143 adik-adik ya sebenarnya. Ayo berlatih bahasa Indonesia. Silahkan baca dulu teks yang berjudul Peran Pemuda di Balik Proklamasi. Nomor 1, tuliskan ide pokok teks di atas. Menurut saya ide pokoknya adalah perjuangan pemuda dalam proklamasi kemerdekaan. Nomor 2, tuliskan kata baku dan tidak baku dari teks tersebut. Setelah itu temukan arti kata tersebut dalam KBBI. Kata bakunya adalah mesin tik. Kata tidak bakunya adalah mesin ketik. Jadi mesin tik itu yang seharusnya kita ucapkan. Mesin ketik itu salah justru. Harusnya mesin tik, bukan mesin ketik. Oh, sorry nih adik-adik. Kata bakunya mesin tik. Ini kata tidak baku ya adik ya. Saya ulangi lagi, ini tidak baku. Ini ngetiknya kurang kata tidaknya. Ya, diikuti aja ya dengan ini. Tidak baku. Maka itu ketika adik-adik belajar dengan channel YouTube ini harus benar-benar didengarkan. Jangan tinggal di stop videonya, langsung disalin aja. Dengarkan keterangan. Ini tidak baku. Kemudian artinya adalah tiruan bunyi, detik arloji, hujan, dan sebagainya. Kemudian masih di halaman 144, di bawahnya ada ayo berlatih IPA nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan percobaan di samping, jawablah soal-soal berikut. A. Apa fungsi api dalam percobaan tersebut? Jawabnya adalah untuk memanaskan kamper. B. Proses perubahan wujud pada kamper terjadi pada benda. Jawabnya adalah padat. Menjadi benda, jawabnya adalah gas. Proses tersebut dinamakan, jawabnya adalah menyublim.
C. Apa fungsi es batu dalam percobaan tersebut? Jawabnya adalah untuk mendinginkan suhu es. D. Saat kamper berada di dekat es batu, terjadi perubahan wujud dari benda. Jawabnya adalah gas. Menjadi benda, jawabnya adalah padat. Proses tersebut dinamakan, sini jawabnya adalah mengkristal. Sudah adik-adik? Nomor 2. Indonesia merupakan negara yang berada di daerah khatulistiwa. Akibatnya Indonesia mengalami musim kemarau dan memiliki suhu udara yang cukup tinggi. Namun di belahan timur Indonesia, tepatnya di Gunung Jaya Wijaya, Papua, terdapat fenomena munculnya lapisan es di puncak gunung. Lapisan es tersebut memiliki wujud padat, sama seperti es pada umumnya. A. Apa proses perubahan wujud benda yang terjadi saat pembentukan lapisan es tersebut? Jawabnya adalah mengkristal. B. Menurutmu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabnya, karena udara di sekitarnya mengalami penurunan suhu yang tinggi sehingga mengkristal. C. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu di permukaan bumi. Apa yang akan terjadi pada lapisan es di gunung tersebut jika pemanasan global terus terjadi? Jawabannya, lapisan es tersebut lama-kelamaan akan menghilang karena mencair. Kita lanjut ke halaman 146, ada SBDP nomor 1. Tuliskan ragam seni rupa daerah yang ada di Indonesia. Ini adik-adik, ada seni lukis daerah, seni patung daerah, dan seni kriya. Nomor 2, tuliskan perbedaan seni patung dan seni kriya. Seni patung adalah karya seni dengan bentuk 3 dimensi menyerupai manusia, binatang, dan benda-benda baik terbuat dari benda keras ataupun lunak. Sedangkan seni kriya adalah seni yang dalam membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seni tekstil, kain tenun, batik, dan songket. Seni anyam, ini bukan ayam ya adik-adik ya. Salah ketik lagi, anyam. Yaitu contohnya rotan dan seni ukir. Sudah adik-adik? Sekarang nomor 3. Perhatikan gambar di samping. A. Termasuk karya seni rupa apakah pada gambar di samping? Jawabnya adalah seni kriya. B. Bagaimana cara membuat karya seni rupa pada gambar di samping? Caranya dengan melukiskan pola pada kain. C. Dari daerah manakah karya seni pada gambar di samping berasal? Jawabnya adalah dari Jawa Tengah. Nomor 4, tuliskan 2 contoh karya seni rupa yang berasal dari daerahmu. Contohnya ya adik-adik ya, kain tenun dan kain batik. Nomor 5, buatlah seni lukis daerah bertemakan cerita rakyat. Gunakanlah pensil warna agar gambarmu terlihat menarik. Silakan adik-adik kerjakan dengan mandiri. Halaman 147, ayo berlatih IPS. Nomor 1. Apa saja yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945? Jawabnya adalah membahas rancangan dasar negara. Kemudian nomor 2, siapa saja tokoh yang menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia? Jawabnya adalah M. Yamin, Dr. Supomo, dan I.R. Soekarno. Nomor 3, jelaskan perbedaan dan persamaan yang dapat kalian temukan dari ketiga usulan tokoh mengenai dasar negara tersebut. Perbedaannya dulu ya adik-adik ya. Mr. Muhammad Yamin tidak mengusulkan musyawarah. Sedangkan persamaannya adalah merumuskan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yaitu peri kebangsaan dan kesatuan. Nomor 4, mengapa setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Jawabnya, karena pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari bersejarah ketika Pancasila dirumuskan.
Nomor 5, buatlah skema alur pembentukan dasar negara Indonesia Pancasila dari awal perumusan ide hingga tercantumnya dalam pembukaan UUD 1945. Jawabnya ini adik-adik, silakan di stop videonya dan disalin. Pembentukan dasar negara Indonesia, Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, E.A. Soekarno, Muhammad Yamin tanggal 29, Supomo tanggal 31, dan Soekarno tanggal 1 Juni. Adapun apa yang mereka usulkan ada di bawahnya ini. Nampak ya adik-adik ya, kelihatan? Ya, silakan stop videonya dan disalin. Kita lanjut ke halaman 148. Ayo berlatih bahasa Indonesia. Baca dulu adik-adik sebuah teks berjudul Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Saya langsung ke nomor 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. A. Siapa yang mengadakan Forum Merdeka Barat 9 atau FMB 9? Jawabnya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. B. Kapan FMB 9 diadakan? Jawabnya adalah 21 Agustus 2017. C. Apa pendapat Mahfud MD mengenai Pancasila? Jawabnya adalah Pancasila berbeda dengan ideologi lain seperti sosialisme dan liberalisme yang umumnya lebih berorientasi pada upaya untuk pencarian kemakmuran. D. Mengapa Pancasila berbeda dengan ideologi lain yang berkembang di dunia? Jawabnya, karena Pancasila mengajarkan etika dan moral berbangsa yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang E. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat zaman sekarang? Jawabnya, melalui berbagai sarana seperti lembaga pendidikan dan media sosial yang berkembang saat ini. Nomor 2, buatlah peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Jawabnya adalah seperti ini peta pikirannya adik-adik. Silakan di stop videonya dan disalin. Nampak adik-adik? Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Di sini tokoh yang terlibat adalah M. Mahfud MD. Tanggal penyelenggaraannya, penyelenggara Forum Merdeka. Dan di sini adalah pemahaman mengenai Pancasila. Tuh, silakan di stop videonya dan disalin adik-adik. Nomor 3, tuliskan kosakata baku dan tidak baku yang kamu temukan dalam teks tersebut. Setelah itu carilah artinya dalam KBBI. Kata tidak bakunya adalah azas, pakai Z. Kata bakunya adalah asas. Artinya adalah dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bu Pena Jilid 5C tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.